Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1S1221113. Kali ini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas 2 pada mata kuliah pemrograman web. Nah, judul dari tugas ini yaitu video praktik dan penjelasan PHP Loop dan Function Plus Progress RHA. Nah, sini saya akan mulai share screen. Dia, silakan share. Nah, jadi di sini ada battery school pada bagian PHP loops. Nah, loop di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi. Pertama ada loops. Nah, di sini perulangan PHP atau PHP loops. Perulangan dalam PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama suatu kondisi tertentu bernilai benar atau true. Dalam PHP terdapat beberapa jenis perulangan yaitu ada while, melakukan perulangan selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Halo Mami. Kedua ada do while, menjalankan blok kode satu kali terlebih dahulu, kemudian mengulanginya selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Belum ada mie makanan kita bisa belum makan. Sama sih depan laptop sabar. Lalu ada for melakukan perulangan sebanyak jumlah yang ditentukan dan hmm, dan for each melakukan perulangan untuk setiap elemen dalam
Jadi bagaimana nih sebuah array? Oke, di babak selanjutnya akan menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan dari masing-masing jenis perulangan tersebut. Oke, masuk di bagian while loop. Sibuk di asik dalam kantong lagi. Insyaallah. Ih, supaya tambah lama malasku. Hmm, siapa pakai? Dia simpan iPadnya. Ya, Mami. Oke, pada perulangan while PHP, di perulangan while di PHP digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok kode selama kondisi yang ditentukan benar atau true. Nah, sini ada sintaks yaitu eh, while condition, kode yang akan dijalankan berulang kali selama kondisi bernilai true. Tipsnya, kondisi akan diperiksa. Contoh, mantai tips deh. Isinya adalah server, maka blok kode tidak akan dijalankan sama sekali. Nah, sini ada contoh, yaitu cetak nilai $1, $i selama $i kurang dari 6. Oke, catatan untuk menaikkan nilai counter $i, tidak perulangan akan berjalan tanpa henti. Invite loop, kondisi dalam perulangan while tidak harus berupa counter. Kondisi bisa berubah status suatu proses atau ekspresi apapun menghasilkan nilai true atau false.
Nah, di sini ada statement break pada PHP. Dengan statement break pada PHP dapat menghentikan perulangan meskipun kondisi masih bernilai benar. Contohnya ada PHP $i dengan satu, while $i kurang dari 6, dan selanjutnya statement continue pada PHP dengan statement continue dapat melewati iterasi saat ini melanjutkan iterasi berikutnya. Contoh perulangan ketika $i bernilai 3. Nah, sintaks alternatif while, perulangan while juga dapat ditulis menggunakan and while seperti berikut. Contoh, cetak nilai $i, angka 10 jika kita ingin perulangan while menghitung hingga 100 tetapi bertambah 10, angka dapat menambah counter sebesar 10 setiap iterasi. Menghitung hingga 100 kali lipatan. Jika seperti ini contohnya, $i sama dengan 0 dan dilanjutkan sampai di echo $i dalam kurung BR. Oke, kita masuk di P2 loop. Oke, perulangan dual di PHP atau PHP dual loop. Perulangan di dual loop di PHP digunakan untuk mengeksekusi blok kode. Ya, setidaknya satu kali, kemudian mengulanginya selama kondisi yang ditentukan bernilai benar atau true. Nah, sintaksnya seperti ini. Do, kode akan dijalankan while. Catatan, pada perulangan do while, kondisi diproses setelah
kode di dalam perulangan dijalankan. Ini berarti blok kode dijalankan minimal satu kali meskipun kondisi bernilai salah atau false. Contoh $i, lalu cetak $i selama $i kurang dari 6 seperti ini. Ada juga contoh lain seperti di sini variabel diatur menjadi 8 bukan satu, lalu perulangan dual dijalankan kembali. Seperti ini $i sama dengan 8 dan lanjutannya. Terus ada PHP break statement. Dengan statement break kita dapat menghentikan perulangan meskipun kondisi masih bernilai benar. Contohnya, hentikan perulangan $i bernilai saat ini bernilai 3. Lalu ada statement continue pada PHP. Dengan statement continue, kita dapat melewati iterasi. Saat ini melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contoh, lewati iterasi ketika bernilai 3. PHP $i sama dengan 0 dan lanjutannya. Seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Oke, pada PHP for loop. Kau datang kembali dan aku pergi lagi tanpa pernah saling mencari. Oke, perulangan for di PHP atau PHP for loop. Perulangan for di PHP digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok kode sebanyak jumlah tertentu. Perulangan for biasanya digunakan ketika sudah mengetahui kali script harus dijalankan. Sintaksnya seperti ini, for, terus coding akan dijalankan. Nah, cara kerjanya, pertama inisialisasi atau dieksekusi satu kali, biasanya untuk mengatur variabel perhitungan counter. Kalau ada condition atau dicek sebelum iterasi, jika true perulangan dilanjutkan. Terus ada increment, dijalankan setiap iterasi, biasanya menambah atau mengurangi nilai counter. Terus ada example explained atau penjelasan.
Pertama, $X sama dengan 0. Itu dijalankan sekali untuk mengatur nilai awal counter menjadi 0. Lalu ada $R kurang sama dengan 10 dicek sebelum setiap iterasi selama bernilai true, perulangan akan terus berjalan. Lalu ada $X plus plus dijalankan setelah setiap iterasi untuk menambah nilai $X sebesar 1. Terus ada decrease counter variabel atau mengulangi nilai counter. Contoh berikut angka dari 10 sampai 0 dengan cara mengulangi nilai counter. Seperti ini contohnya. Lalu ada statement break pada PHP. Nah, statement break digunakan untuk menghentikan perulangan kondisi masih bernilai benar. Seperti ini contohnya. Lalu ada statement continue pada PHP. Statement continue digunakan untuk melewati iterasi saat ini. Lanjutkan ke iterasi berikutnya. Contoh lewati iterasi $X bernilai 3. Lalu ada step 10. Contoh berhitung hingga 100 dengan kelipan 10. Dan seperti ini contohnya. Lalu ada for each loop. Hmm, Kau datang kembali. Jangan pergi lagi. Tak pernah saling mencari bila. Nah, pada perulangan forge, for each di PHP, perulangan digunakan untuk eksekusi blok untuk setiap elemennya sebuah array atau setiap properti dalam sebuah objek.
PHP for each pada array terindeks, indeks array contoh berikut. Nah, pada penjelasannya, di setiap iterasi nilai elemen array saat ini akan disimpan ke dalam variabel dollar value. Ulangan akan berulang hingga elemen terakhir array. Terus ada PHP for each pada array asosiatif. Array pada contoh sebelumnya adalah array terindeks di mana setiap elemen memiliki indeks numerik 0, 1, 2, dan seterusnya, berbeda dengan array list menggunakan bagaimana bernama saat melakukan pengulangan. Kita dapat mengambil key dan value sekaligus. Seperti ini. Terus ada PHP for each pada objek. Nah, perulangan for each juga digunakan untuk mengakses properti sebuah objek. Contohnya menampilkan nama properti nilai dari objek $myCar. Ini. Statement break pada for each. Dan break digunakan untuk menghentikan perulangan meskipun belum mencapai elemen terakhir. Contohnya, hentikan perulangan jika nilai $X adalah blue. Statement continue. For each statement continue digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya seperti berikut. Kalau ada for each dengan reference atau by reference, secara default eh, elemen array di dalam for each akan mempengaruhi array asli. Contohnya seperti ini tanpa reference. Namun dengan menambahkan tanda dan pada variabel for each, elemen array akan diakses berdasarkan referensi sehingga perubahan akan mempengaruhi array asli. Sintaks alternatif for each, perulangan for each juga dapat ditulis menggunakan and for each. Contohnya seperti berikut. Ini. Oke, ada break statement.
Next ada PHP break statement. Statement break di PHP atau PHP break statement. Statement ini digunakan untuk menghentikan perulangan secara langsung tanpa menunggu kondisi perulangan menjadi salah. Statement break akan mengakhiri proses perulangan yang sedang berjalan. Penggunaan break statement dapat digunakan pada for loop, while loop, do while, for each loop, dan itu. Break pada for loop, statement break digunakan langsung keluar dari perulangan for. Nah, seperti ini contohnya. Lalu break pada while, statement juga dapat digunakan keluar dari perulangan while. Contohnya hentikan perulangan ketika bernilai 4. Seperti itu contohnya. Dan break pada do while loop, statement break digunakan untuk keluar dari perulangan do while. Contohnya hentikan perulangan $i bernilai 3. Kita bisa lihat contohnya. Lanjut di break for each loop, statement break dapat digunakan keluar dari perulangan for each. Contoh, ketika perulangan jika nilai dollar value dan adalah blue. Seperti itu contohnya. Nah, break biasanya menghentikan seluruh perulangan. Cocok digunakan ketika kondisi tertentu terpenuhi dan perulangan tidak perlu dilanjutkan. Oke, di judul terakhir pada PHP loop, yaitu ada continuous statement. Nah, di continuous statement ini, di continuous statement ini eh, digunakan untuk melewati iterasi perulangan yang sedang berjalan, lalu melanjutkan iterasi ke berikutnya. Penggunaan continue atau statement continue dapat digunakan pada for loop, while loop, do while loop, for each loop. Nah, continue pada for loop akan melewati iterasi saat ini pada perulangan for, kemudian melanjutkan iterasi berikutnya. Contoh lewati iterasi jika $X sama dengan 4. Itu ini contohnya. Kita lanjut pada PHP continue di while. Juga dapat digunakan pada perulangan while untuk melewati iterasi saat ini. Contoh lewati jika dolarnya 4. Seperti ini. Catatan penting, pastikan variabel counter $X plus plus tetap dijalankan jika tidak dapat menyebabkan invalid loop. Continue pada do while loop, statement continue akan melewati iterasi saat ini, perulangan do while dan melanjutkan iterasi berikutnya. Contoh, iterasi jika $i bernilai 3. Sini contohnya lalu ada continue PHP for each loop. Statement continue digunakan perulangan for each untuk melewati elemen tertentu. Contoh lewati iterasi $value adalah blue. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Kita bisa lihat sebelum kita masuk ke PHP function. Nah, di materi terakhir kita ada PHP function. Ini materinya lumayan banyak ya guys. Wow, 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 wow. Berdebu di akhir bila kau kunjung tiba.
Nah, di materi terakhir ada fungsi PHP atau PP function. Fungsi bawaan PHP atau PP built-in function. PHP memiliki lebih dari 1.000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil langsung dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kita bisa lihat referensi untuk PHP daftar lengkap sebagai berikut. Sama selain fungsi bawaan, PHP juga memungkinkan kita membuat fungsi sendiri. Yang pertama ada fungsi adalah kumpulan pernyataan atau statement yang dapat digunakan berulang kali dalam program. Fungsi tidak dijalankan otomatis saat di halaman dimuat. Fungsi ini hanyalah ketika dipanggil membuat fungsi. Nah, membuat fungsi diawali dengan kata kunci function, diikuti nama fungsi, tanda mewakili kode fungsi, dan tanda ini untuk menandakan akhir pada fungsi catatan. Nama fungsi tidak perlu pakai huruf besar atau kecil. Case intensif nama fungsi harus diwali dengan garis bawah. Nah, sintaksnya seperti ini. Function, function name, part dan lain-lain lanjut. Contohnya seperti ini, membuat fungsi bernama my message. Tipsnya, gunakan nama fungsi yang mencerminkan kegunaan memanggil fungsi. Sini memanggil fungsi, cukup tuliskan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Seperti ini contohnya. Nah, parameter pada fungsi PHP lama dapat digunakan ke dalam. Kenapa, Kama? Ada apa? Oh, hmm. Variabel seperti variabel. Pertama ada parameter di dalam tanda kurung itu lama fungsi. Bisa digunakan atau lebih parameter dipisahkan dengan koma. Ini contohnya. Terus ada PHP default atau parameter diberi nilai default. Contohnya seperti ini. Lanjut ada PHP fungsi, yaitu statement return akan menghentikan eksekusi dan membalikan nilai. Passing argument by reference. Nah, secara default parameter dikirim berdasarkan nilai atau by value sehingga perubahan tidak mempengaruhi variabel asli. Jika dikirim berdasarkan referensi, perubahan akan mempengaruhi variabel asal. Gunakan tanda dan ada variabel number of reference. Ya, operator fungsi dapat menerima parameter yang tidak diketahui. Parameter periodic akan menjadi sebuah array. Ini contohnya. Dan lanjut di PHP is a loosely typed language atau PHP adalah bahasa yang loosely. Nah, PHP tidak mengharuskan penentuan tipe data variabel secara eksplisit. Tipe data ditentukan otomatis berdasarkan nilainya. Sejak PHP 7 tersedia type declaration untuk meningkatkan ketelitian tipe data. Untuk mode ketat digunakan. Seperti ini contohnya. Lalu ada deklarasi tipe retron. PHP juga mendukung sebuah penentuan tipe data retron. Seperti ini contohnya guys. Bisa dilihat secara
Oke, karena materi yang saya sudah jelaskan, eh, tidak ada salah kata yang dimakan. Tugas video ini saya akhirkan sampai sini. Tutup dan cepat dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.